Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat sebuah topologi jaringan melalui software Cisco Packet Tracer. Oke, sebelumnya saya akan memberikan pengertian apa itu sih topologi jaringan. Ya, topologi jaringan adalah suatu konsep untuk menghubungkan dua komputer atau lebih supaya dapat berkomunikasi satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun nirkabel, dengan menggunakan suatu pola atau susunan yang berbeda di setiap jenisnya. Nah, tujuan dari topologi jaringan itu sendiri adalah untuk memudahkan dalam berkomunikasi secara tepat dan aman. Topologi jaringan juga ada bermacam-macam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari jenis-jenis topologi jaringan beserta dengan kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang pertama adalah topologi bus. Untuk topologi bus, gambarannya seperti ini. Ini dibuat dengan software Cisco Packet Tracer. Untuk pengertian topologi bus, itu adalah merupakan topologi yang sederhana, di mana biasanya topologi yang satu ini digunakan pada instalasi basis kabel koaksial. Kabel tersebut digunakan sepanjang konektor serta kode klien. Jenis dari konektor yang dipakai ialah TBNC, terminator, dan BNC. Nah, apa aja sih kelebihan dari topologi bus? Oke, yang pertama itu adalah biaya instalasinya murah, karena kabel yang diperlukan itu cuma sedikit. Terus, kelebihan yang kedua adalah sangat mudah dalam melakukan proses instalasinya. Yang ketiga, mudah dalam menambahkan klien serta workstation baru. Di topologi bus, itu ada kekurangannya. Untuk kekurangan yang pertama, itu dalam proses pengiriman serta penerimaan, itu dirasa kurang efisien. Untuk yang kedua, kekurangannya itu topologi bus sulit untuk dikembangkan. Yang ketiga, itu sering terjadinya tabrakan atau crash data yang satu dengan yang lainnya. Oke, kali ini kita akan membuat topologi bus. Jadi yang kita perlukan itu adalah switch. Sebagai contoh, saya memakai 4 switch. Setelah itu, kita memerlukan sebuah PC. Sebagai contoh, kita pakai ada 8 PC ya, teman-teman. Kalian bisa gunakan yang PC desktop ataupun yang laptop juga. Setelah itu kita juga memerlukan satu server ya. Setelah itu kita hubungkan perangkat-perangkat dengan kabel. Nah, untuk switch dengan switch, karena sama kita gunakan kabel crossover. Jadi kabel crossover itu berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang sama. Nah, untuk switch ke server itu kita menggunakan kabel strike. Nah, kabel strike itu yang tidak putus-putus, jadi lurus terus ya. Jadi tegak terus. Nah, untuk PC ke switch itu juga sama menggunakan kabel strike. Oke, kita sambungkan semua ya, teman-teman.
Oke, setelah kita sambungkan semuanya, kita rapiin dulu ya teman-teman, supaya enak dilihat aja. Oke, setelah dirasa rapi, selanjutnya kita akan memberikan alamat IP kepada setiap PC. Oke, sebagai contoh kita menggunakan IP kelas C yang diawali dengan 192.168.0.1. Oke, selanjutnya lakukan dengan pemberian alamat IP kepada setiap PC yang ada. Oke, setelah semuanya selesai, diberi alamat IP, sekarang kita tes ya apakah sukses atau tidak. Oke, ternyata hasilnya sukses teman-teman. Oke, kita lakukan sekali lagi ya. Nah, ternyata hasilnya juga sukses. Jadi topologi yang kita buat ini sukses. Selanjutnya yang kedua adalah topologi ring. Untuk gambaran topologi ring bisa dilihat di gambar berikut ini. Oke, untuk pengertian dari topologi ring merupakan suatu sistem topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dengan sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, agar bisa terkoneksi satu sama lain, maka digunakanlah LAN card. Oke, kelebihan dari topologi ring. Yang pertama adalah implementasinya sangat mudah dilakukan. Kelebihan yang kedua adalah proses konfigurasi serta instalasi sangat mudah. Yang ketiga, memiliki performa koneksi yang cukup baik. Yang keempat, harga instalasi juga terjangkau. Sama dengan topologi bus tadi, topologi ring juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah rentan terjadi tabrakan arus data. Yang kedua adalah troubleshooting sangat rumit apabila terjadi suatu masalah. Terus yang ketiga, apabila salah satu koneksi mengalami masalah, maka koneksi yang pada jaringan lainnya akan terputus. Selanjutnya kita akan membuat topologi ring. Sebagai contoh, aku menggunakan 4 switch. Dan juga kita perlu PC ya tentunya. Di sini aku pakai 4 PC.
Setelah itu hubungkan seperti biasa. Crossover itu untuk yang seperangkat atau sejenis, yang strike itu untuk yang beda jenis. Hubungkan semua port switch itu ke switch yang lainnya, jadi saling terhubung. Dan hubungkan juga PC dengan switch menggunakan kabel strike. Setelah itu kita rapikan ya teman-teman. Setelah rapi, seperti biasa kita isikan alamat IP ke masing-masing PC. Setelah semuanya diberi alamat IP, kita lakukan pengetesan dengan cara memberikan pesan surat. Ternyata dari 2 percobaan sukses semua. Selanjutnya, yang ketiga adalah topologi star. Topologi star merupakan sebuah jaringan komputer yang berbentuk seperti bintang, di mana biasanya menggunakan hub atau switch agar bisa melakukan koneksi antar klien. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa sih kelebihan topologi star. Kelebihan topologi star yang pertama itu adalah lebih fleksibel daripada topologi lainnya. Terus yang kedua, tingkat keamanannya sangat baik. Yang ketiga, meskipun salah satu komputer klien bermasalah, namun jaringan akan tetap stabil. Nah, untuk kekurangannya, itu yang pertama, penggunaan dari topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Yang kedua, lebih banyak biaya karena menggunakan banyak kabel. Terus yang ketiga, apabila switch atau hubnya mengalami masalah, maka semua klien pada jaringan juga akan mengalami masalah. Selanjutnya kita akan membuat topologi star. Jadi topologi star itu hanya memerlukan satu switch dan beberapa PC. Dan saya juga menggunakan server. Sama seperti tadi, kita sambungkan dengan kabel strike apabila berbeda perangkatnya. Apabila sama, kita pakai yang cross. Karena star ini berbeda untuk menghubungkannya, jadi kita menggunakan kabel strike ya teman-teman. Nah, setelah semuanya terhubung, kita rapikan seperti biasanya, kita rapikan. Nah, setelah rapi, kita kasih lagi nih alamat IP-nya. Sama seperti tadi caranya, kita berikan IP dengan kelas yang sama ya teman-teman. Lakukan semuanya di setiap PC. Oke, kalau semuanya udah, kita tes ya dengan mengirimkan surat, dan ternyata hasilnya sukses.
kita kirimkan lagi, yang hasilnya sukses. Terus yang keempat adalah topologi mesh. Apa sih topologi mesh itu? Topologi mesh adalah suatu sistem yang digunakan untuk rute yang banyak, di mana sistem topologi ini memakai kabel tunggal sehingga proses dari pengiriman data menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan biasanya, tanpa harus menggunakan switch ataupun hub. Untuk kelebihannya, tidak akan terjadi tabrakan karena jalur pengirimannya sangatlah banyak. Terus kelebihan yang kedua adalah security dari topologi mesh sangatlah baik. Yang ketiga, memiliki bandwidth lebih besar dibandingkan topologi lainnya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, topologi mesh memiliki kekurangan. Yang pertama itu dalam proses instalasi itu sangatlah rumit. Terus yang kedua itu instalasi mahal karena menggunakan banyak kabel. Terus yang ketiga itu membutuhkan lebih banyak kabel. Selanjutnya kita akan membuat topologi mesh. Di topologi mesh ini kita memerlukan banyak switch ya. Sebagai contoh, aku pakai 6 switch. Oke, aku juga perlu PC juga. Ya, sebagai contoh kita pakai PC-nya 5 ya. Kita pakai PC 5. Setelah itu kita susun. Kita pakai server juga. Setelah itu kita gabungkan dengan menggunakan kabel. Apabila ini switch dengan switch karena sama-sama jenisnya, jadi kita pakai kabel yang crossover. Kita sambungkan switch satu ke switch yang lain sehingga saling sambung menyambung. Oke, sambungkan juga PC dengan switch-nya. Apabila PC dengan switch itu kita sambungkan dengan kabel yang straight karena perangkatnya berbeda, teman-teman, jenisnya berbeda. Nah, untuk switch ke switch yang lain yang belum terhubung kita juga hubungkan ya, teman-teman. Kita rapikan, tata letaknya kita rapikan supaya rapi dan enak dipandang juga. Setelah dirasa rapi, langkah selanjutnya kita isi alamat IP
seperti yang tadi, seperti yang sudah lalu. Kita isikan alamat IP, setelah semuanya kita beri IP, kita cek lagi menggunakan pesan, surat, dan hasilnya sukses semua ya teman-teman.